menyerahkan jiwa kami kepada-Mu ya Allah. Tuhan, sebelum kami memulai mata pelajaran kami pada pagi hari ini, berkatilah kami dan berilah kami kepintaran. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang tidak bisa membaca atau tidak bisa apapun. Berilah mereka kepintaran atau kejuaraan. Dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa manusia. Amin. Amin. Kepada ibu guru kita, hormat, selamat pagi, silakan. Baik, sebelum kita masuk pada materi, kita mengikuti kehadiran anak-anak kami. Sekarang kita mulai dari Asli, lalu dengan anak Sarawak, Liver Alfa, kedua, berarti hari ini semua hadir. Ada satu orang yang tidak hadir. Baik, kita lanjutkan materi kita. Pada kesempatan ini, Ibu mengingatkan siapa yang masih ingat Ibu materi kita minggu yang lalu, khususnya mata pelajaran IPA. Berarti kita sudah mempelajari tentang yang namanya mujizat dan perubahan. Sekarang anak-anak kami, sekarang kita masuk pada judul materi kita pada pelajaran IPA sekarang adalah gaya di sekitar kita. Apa? Gaya di sekitar kita. Gaya di sekitar kita. Yaitu bab 4, bab 3. Yang kita bahas sekarang adalah pengaruh gaya terhadap benda. Apa? Pengaruh gaya terhadap benda. Perlu anak-anak kami tahu apa itu namanya gaya di sekitar kita. Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Karena anak-anak kami tidak tahu, perlu Ibu jelaskan bahwa gaya di sekitar kita itu adalah dorongan atau tarikan yang kita lakukan pada suatu benda yang kita lakukan. Berarti dorongan. Salah satu contohnya di situ bagaimana gerakan tubuh kita jika mendorong suatu benda yang ada di depan kita. Nah, itu salah satu namanya adalah gaya di sekitar kita. Gaya di sekitar kita. Nah, berarti bagaimana gerakan otot kita, bagaimana gerakan tubuh kita. Kalau kita mengambil contohnya, nah, kita memindahkan barang dari atas, kita kasih ke bawah, di atas meja. Nah, berarti harus kita mempunyai namanya gaya. Kita mempunyai namanya gaya. Salah satunya di situ adalah gaya otot. Nah, Ibu tanyakan kepada anak-anak kami, kepada kalian, apakah bisa kita mengambil suatu benda yang ada di suatu tempat kalau kita tidak bisa bergerak? Tidak. Pasti tidak. Pasti
benda. Nah, berarti bagaimana yang namanya contohnya pengaruh gaya terhadap benda ini? Berarti segala sesuatu yang terjadi pada suatu benda ketika kita memberikan gaya terhadap benda tersebut. Berarti bagaimana kita melihat di situ? Bagaimana pengaruhnya di situ? Seketika kita bagaimana bisa berubah? Bagaimana supaya kita tahu ada perubahannya nanti, ada pengaruhnya nanti ketika kita melakukan gaya terhadap benda tersebut. Nah, seperti contoh pertama yang bisa kita lihat yang lebih dekat adalah seperti contoh yang namanya di situ adalah magnet. Tahu magnet? Apa itu magnet? Magnet itu dalam bahasa daerahnya adalah barani. Nah, itu namanya magnet. Berarti gunanya itu, pengaruhnya itu, contohnya kita ambil magnet. Ada magnet di sini, ada juga yang namanya logam. Apa? Logam. Magnet dengan logam. Dengan logam. Nah, magnet dengan logam. Jika kita mengambil magnet ini, kita tarik ke logam, semua logam yang sudah terkumpul di sini ditarik oleh yang namanya magnet. Sudah pernah dilakukan? Sudah pernah dipraktekkan di rumah? Betul? Tidak berbohong? Itulah pengaruh gaya terhadap benda. Sekarang ada soal yang sudah tugas kelompok yang sudah disediakan Ibu. Sekarang langsung bentuk nanti kelompoknya. Kelompok pertama ini langsung bentuk posisinya. Kelompok kedua kelompok ketiga. Langsung bentuk mejanya. Terima kasih. Kelompok langsung bentuk fungsinya. Kelompok satu. Langsung bentuk fungsinya seperti semula. Kelompok dua. Langsung bentuk kolom fungsinya seperti semula. Berarti anak-anak kami sudah menjawabnya, ada juga yang tahu dan ada juga yang jawabannya tidak sempurna. Terima kasih sudah mengerjakannya dan lebih belajar lagi. Baik, kita melanjutkan. Berarti di situ kita tahu tadi yang namanya adalah gaya di sekitar kita. Berarti di situ kita bisa melihat bagaimana perubahan atau pengaruh terhadap gaya itu di sekitar kita. Bisa kita lihat contoh salah satunya di situ listrik. Listrik. Bagaimana pengaruhnya terhadap benda tersebut? Berarti listrik itu bisa menggerakkan yang namanya motor atau mobil. Nah, itu gunanya yang namanya perubahan yang pengaruh terhadap listrik.
contohnya mengambil suatu benda yang ada di bawah lantai kita pindahkan ke atas, berarti harus kita menggunakan yang namanya gerakan otot. Nah, harus kita menggerakkan otot. Kita tidak menggerakkan otot ini, berarti sesuatu benda yang kita ambil itu tidak bisa kita pindahkan di atas meja. Baik, sampai di situ pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup materi ini, dan mari kita menyerahkan diri lagi di hadapan Tuhan. Ada yang bisa memimpin kita dalam doa penutupan? Baik, kita minta si Diver untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bernyanyi jam-jam 1, 2, 3 ya. Teman-teman kami dan berkati juga guru kami dan mereka bisa membaca tugas kami